Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu dalam kondisi yang terbaik ya. Dan kembali lagi bersama saya di Pandora Channel. Saya akan mengangkat sebuah tema untuk video kali ini tentang seberapa besar sih sebenarnya pengaruh jejak pinjaman kita di beberapa aplikasi pinjaman online yang sudah gagal bayar ini terhadap apabila suatu hari nanti ataupun kedepannya kita akan mengajukan sebuah pinjaman dana di sebuah perusahaan bank ataupun non bank lainnya seperti leasing ya. Jadi gini, kita lihat yang terjadi aja ya, yang terjadi sekarang dan sudah banyak terjadi di tempat-tempat lain dan bahkan di tempat saya juga. Memang benar apabila kita melihat dari acuan ataupun peraturan serta ketentuan yang OJK berikan bahwasanya apabila debitur sudah gagal bayar lebih dari H+90 hari, maka sudah tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan penagihan baik itu offline ataupun online. Lantas dari poin ini kalian maunya apa? Apabila memang sudah lewat dari 90 hari, kalian maunya hidup tenang, makan enak dan tidur nyenyak gitu, tanpa dihantui oleh tagihan-tagihan lagi. Sementara hutang kalian sebenarnya masih ada di beberapa aplikasi pinjaman online. Kalian maunya yang seperti itu. Lewat H+90, kalian bisa ya free kembali gitu, tanpa beban pikiran dan menganggap bahwasanya hutang kalian itu sudah lunas dan diikhlaskan oleh perusahaan. Tidak bro, tidak seperti itu konsepnya, karena memang seperti yang memang sudah terjadi di kehidupan nyata bukan di dunia maya ya, bahwasannya rekaman ataupun jejak dari pinjaman online ini, berapapun aplikasi yang kalian gunakan ini sebetulnya tidak begitu berpengaruh pada proses pencairan apabila kalian melakukan pinjaman modal ke perusahaan bank ataupun non bank lainnya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena itu berulang-ulang pula saya pernah menjelaskan bahwasanya apabila kalian mengajukan sebuah pinjaman ke bank ataupun leasing, tentu mereka itu meminta sebuah jaminan. Dari nilai jaminan inilah mereka akhirnya berani mencairkan. Karena apabila memang terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan, tentu mereka memiliki sebuah pegangan, yaitu jaminan yang kalian serahkan kepada mereka, baik itu surat berharga ataupun logam mulia gitu kan, yang namanya bentuk jaminan banyak ya, bahkan mungkin sertifikat kayak gitu kan, atau SK gitu. Jadi ya mereka tetap akan melihat dari sudut nilai jaminan ini. Jadi ya rekaman maupun slik dari BI checking kalian, walaupun kalian sudah menggunakan aplikasi pinjaman online berpuluh-puluh banyaknya dan semuanya itu gagal bayar, ini tidak begitu mempengaruhi untuk bank-bank yang sudah besar ya, bank-bank konvensional. Karena kenapa saya berani mengatakan ini? Sudah ada kejadiannya di depan mata, bahkan banyak juga yang udah sharing kepada saya tentang pengalaman mereka yang seperti ini. Pernah ada salah satu rekan kita beralamat masih di sekitar Pulau Jawa, dia pernah terlibat di aplikasi pinjaman online legal ini berbelas-belas jumlahnya. Jadi semua itu sudah gagal bayar semua karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Untungnya hanya di aplikasi legal. Dia ibaratnya gini ya, tetap polanya kenapa orang tersebut bisa terjebak di banyak aplikasi pinjaman online, tetap polanya sama, yaitu gali lubang ya tutup lubang lagi. Tapi dia ini pintar, dia menggali legal kemudian menutup ilegal. Apa yang memacu tindakan ini? Karena dia tidak sanggup apabila datanya disebar dan seluruh kontak dia itu direntas dan dia dipermalukan di sana. Jadi dia akhirnya menggali banyak-banyak di legal dan ia menutup semua yang ilegal. Akhirnya dia gagal bayar lah di belasan aplikasi pinjaman online legal. Nah, setelah melewati waktu H+90, ia tetap mendapatkan tagihan-tagihan ini. Ya terbayanglah oleh teman-teman ya. Lagi kita misalnya gagal bayar di 5 aplikasi saja, itu tagihan setiap harinya itu memusingkan kepala untuk yang tidak kuat.
apalagi berbelas-belasan, pasti lebih dari itu tekanannya. Nah, karena ia sudah tidak tahan lagi dengan proses penagihan yang sangat banyak ini, satu hari bisa sampai belasan kali pun juga yang ia alami, ia pun akhirnya pergi ke bank untuk melakukan pinjaman uang, dan ia pun bermaksud untuk menutup semua tunggakan tagihan dia di aplikasi legal ini. Ia pun mencairkan dana hampir 300 juta waktu itu, dan cuman 2 hari proses langsung cair, karena jaminan yang ia berikan itu masuk ya untuk nominal jumlah pinjaman dia ke bank, dan usaha yang ia lakukan pun ini dinilai layak oleh pihak bank untuk diberikan tambahan modal. Jadi disinilah saya akhirnya menyimpulkan bahwasanya memang tidak begitu berpengaruh untuk langkah-langkah kalian selanjutnya ketika akan mengajukan pinjaman online, mengajukan pinjaman dana ke perusahaan bank ataupun leasing, karena ya itu mereka tidak melihat dari sisi itu. Mereka tetap melihat dari sisi usaha yang kalian lakukan dan jaminan yang kalian berikan. Begitupun juga di leasing. Pernah ada juga yang sharing kepada saya, ini sebagai acuan pengalaman aja ya untuk teman-teman. Pernah gagal bayar di Kredivo, pernah gagal bayar juga di Kredit Pintar, serta gagal bayar juga di Akulaku. 3 aplikasi pinjaman online legal yang ia gagal bayar. Kemudian ia pun menggadaikan BPKB kendaraan dia ke sebuah leasing. Dia meminjam modal di sana, cair, dan tidak ada mereka menanyakan perihal ini nggak bisa pak, karena bapak ada masalah di sebuah pinjaman aplikasi Kredivo gitu, atau bapak ada masalah udah terlambat bayar di Akulaku. Enggak, itu enggak sama sekali enggak mereka tanyakan. Padahal dia udah was-was, dia udah waduh jangan-jangan saya nggak bisa pinjam gara-gara ya kayak gini. Tapi kalau kalian mau coba pengaruh ini ada apa enggak, coba kalian ajukan pinjaman ke sebuah perbankan ataupun leasing yang masih junior, bank yang masih baru gitu, atau leasing yang baru. Nah, mereka pasti akan melihat jejak ini, karena dibalik semua cerita yang saya berikan kepada kalian bahwasanya perusahaan bank ataupun leasing ini tidak mengindahkan pengalaman ataupun jejak pinjaman kalian di aplikasi pinjaman online. Ada juga sebuah perusahaan bank ataupun perusahaan permodalan yang sebenarnya mereka baru gitu, dan jejak ini terbaca ketika mereka mengecek NIK KTP kalian itu di aplikasi BECK. Ini akan terbaca. Makanya saya pernah mendapatkan sebuah sharing permasalahan dari salah satu teman kita yang beralamat di Lampung itu, bahwasannya ia mau mengajukan pinjaman di sebuah bank syariah. Mohon maaf ya, saya nggak bisa sebutkan banknya. Dia mau mengajukan pinjaman ke perusahaan bank syariah, dan bank syariah ini menyatakan bahwasanya ia ada sangkutan gitu di Shopee Pay Later. Nah, artinya apa? Dan dia tidak bisa mencairkan ini, dia tidak bisa mendapatkan pencairan pinjaman di bank tersebut. Ada yang mempengaruhi seperti ini, ada. Cuman apabila memang kalian mau mengajukan sebuah pinjaman, saya lebih merekomendasikan ke bank-bank konvensional saja, karena bank konvensional biasanya memang dia lebih senior secara pengalaman, dan mereka tidak memperhatikan hal jejak seperti ini. Karena kenapa? Memang kekuatan hukum dari aplikasi pinjaman online ini, kalau saya bilang nggak ada kekuatan hukumnya, mungkin ya ada ya, salah juga saya bilangnya kayak gitu. Cuman fakta di lapangan itu nggak digubris, ya sangat lemah sekali, masih sangat lemah sekali. Jadi kalau misalnya kak nanti gimana kak apabila saya gagal bayar terus jejak slik saya jelek gitu, itu sebenarnya masih tergantung ke diri kalian aja. Namanya hutang itu bakal meninggalkan jejak ya, apalagi jejak di diri kita pasti, karena sebelum itu kita lunasi, kita juga nggak bakalan tenang. Kalau saya ya, entah juga kalau teman-teman, kalau saya ya jelas itu sebelum saya melunasi hutang-hutang saya gitu ya, tetap aja saya akan merasa terbebani.
Cuman ya itu, kembali lagi ke tujuan awal saya bikin konten-konten kayak gini. Saya tetap menganjurkan kepada teman-teman, fokus aja dulu. Kalau memang keadaan kalian lagi terpuruk, please jangan memaksakan diri, jangan melakukan hal-hal bodoh kayak menjual aset atau apa untuk melunaskan hutang online kalian. Fokus aja. Semua hutang online yang di aplikasi legal itu bisa dicicil sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kalian misalnya penasaran dengan cara-caranya, scroll aja di video-video saya di bawah, itu udah banyak banget aku bahas ya. Terus kalau misalnya kurang puas dengan video-video di bawah, silahkan kontak saya di WA. Itu di description box sudah saya cantumkan semua nomor WA-nya. Setiap video saya itu udah saya tulis semua nomor WA pribadi saya. Kalian bisa sharing di situ sepuas-puasnya. Setiap hari pasti akan saya cek, dan bukan hanya 1 atau 2, bukan 10, 20 gitu. Meskipun konten YouTube ini subscribe-nya masih sedikit, terus konten YouTube ini juga baru beberapa bulan saya bikin, tapi yang curcol sama saya di WA itu aduh. Tapi saya nggak mengeluh, saya akan tanggapi itu semua. Syukur-syukur kalau saya bisa memberikan solusi, syukur-syukur kalau saya bisa menjadi pendengar yang baik atau memberikan arahan yang baik kepada teman-teman semua ya. Jadi jangan telan sendiri permasalahan kalian. Kalau nggak sanggup silahkan cerita aja kepada saya siap menampung, saya siap mendengarkan. Oke? Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.